Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu kali ini di pertemuan yang kedua. Dan di pertemuan kedua ini kita akan masuk ke dalam pematerian, yakni mengenai tata busana secara umum. Di sini akan ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai tata busana secara umum, di dalamnya ada definisi dan sebagainya. Kemudian yang kedua kita juga akan membahas urgensi tata busana untuk kita sebagai pelajar tata busana itu apa, dan yang ketiga kita juga akan membahas ruang lingkup dari tata busana itu apa saja, dan yang terakhir kita juga akan membahas berbagai pekerjaan yang ada di dalam bidang tata busana seperti itu. Oke anak-anak, untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi dari tata busana itu sendiri. Kita harus tahu dulu nih definisinya apa. Jadi, tata busana merupakan karya yang menampilkan suatu keindahan pakaian atau busana, di mana pakaian atau busana yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati keindahannya oleh orang lain dan dapat menghasilkan suatu produk sehingga mempunyai nilai dan bisa menjadi tren suatu pakaian atau busana pada momen atau daerah tertentu. Jadi, berdasarkan definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa tata busana ini merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan busana, baik itu membuat, mendesain, atau membuat gaya busana untuk seseorang, itu termasuk ke dalam tata busana, seperti itu. Oke, untuk materi yang kedua yaitu mengenai urgensi tata busana. Sebetulnya kenapa kita harus memilih jurusan tata busana dan kenapa tata busana ini harus kita belajari, terutama bagi kita sebagai siswa-siswi atau sebagai pelajar di jurusan tata busana. Nah, ini ada alasannya nih kenapa kita harus belajar tata busana. Jadi, kita belajar tata busana itu nggak semata-mata hanya karena agar dapat nilai yang bagus di sekolah atau agar bisa naik kelas dan sebagainya. Tapi di sini ada beberapa hal penting yang mengharuskan kita belajar tata busana. Jadi belajar tata busana itu penting seperti itu. Yang pertama, urgensi dari tata busana ini ialah bahwa di zaman sekarang ini teori saja tidak cukup dan kita itu memerlukan praktik atau perlunya memiliki keahlian. Dan salah satunya di SMK Tata Busana ini kita akan mendapatkan keahlian tersebut. Keahlian di bidang apa? Yaitu keahlian di bidang menjahit. Jadi, kalau kita belajar di jurusan tata busana, kita belajar teori mengenai busana iya, kemudian belajar mengenai praktikumnya, praktik pembuatan busana, praktik mendesain dan sebagainya juga kita pelajari. Jadi, nantinya saat kita telah belajar di jurusan tata busana, kita akan memiliki ilmu serta keterampilan seperti itu. Yang kedua, urgensi dari kita belajar tata busana itu adalah karena fashion atau busana itu merupakan kebutuhan pokok seorang manusia gitu. Jadi, selama manusia hidup, selama manusia ada di dunia, maka manusia tersebut pasti akan membutuhkan busana sebagai penutup tubuhnya, sebagai pelindung dirinya dan sebagainya. Maka itu, karena busana merupakan kebutuhan pokok, maka selama manusia hidup, selama manusia ada di dunia, maka busana itu pun pasti akan diperlukan oleh manusia. Sehingga tidak akan ada matinya busana ini. Oleh karenanya kita harus mempelajari mengenai tata busana ini. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahwa fashion atau mode ini berkembang sangat pesat. Sehingga kita harus mempelajari nih yang membuat perkembangan fashion menjadi sangat cepat itu apa, sehingga kita bisa menjadi bagian dari pergerakan fashion itu sendiri gitu. Jadi saat kita sudah belajar tata busana nantinya, diharapkan kita tidak hanya menjadi penikmat fashion, tapi kita menjadi bagian dari penyedia fashion tersebut, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, kenapa kita harus belajar tata busana? Karena peluang kerja dari tata busana ini sangat banyak. Bisa bekerja di perusahaan, bisa bekerja di industri, bisa bekerja di kantor sebagai desainernya, bisa bekerja di perusahaan sendiri dan sebagainya. Peluangnya sangat banyak. Selanjutnya,
urgensi yang selanjutnya yaitu dari belajar tata busana ini kita akan memiliki keahlian sendiri, dan dari keahlian tersebut kita akan bisa mendirikan usaha sendiri gitu. Kita tidak bekerja di usaha orang lain, tapi kita akan bisa mendirikan usaha tersebut. Bahkan saat kita sudah memiliki keahlian, nantinya kita akan dapat memberikan peluang usaha untuk orang lain, sehingga kita mendapatkan pekerjaan, orang lain pun mendapat bagian dalam pekerjaan tersebut. Seperti itu. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup tata busana. Nah, kalau biasanya yang kita ketahui secara awam atau orang-orang masyarakat luar ketahui bahwa busana itu adalah pakaian. Baju yang dipakai itu adalah busana. Padahal tidak hanya itu, busana itu ruang lingkupnya sangat luas. Tata busana itu ruang lingkupnya secara garis besar terbagi 3. Yang pertama mencakup keilmuan, kemudian yang kedua mencakup kesenian, kemudian yang ketiga mencakup keterampilan. Sehingga di dalam tata busana ini nantinya kita akan mempelajari 3 hal ini. Yang pertama, ilmu mengenai tata busana. Seperti yang dikatakan tadi, ada teori-teori, kemudian ilmu-ilmu lainnya di bidang tata busana. Yang kedua, mencakup seni. Kenapa di sini Ibu katakan ada seninya? Karena di dalam menata busana itu harus ada estetikanya, sehingga indah dilihat, enak dipandang, kemudian stylenya bagus. Nah, di situ ada seni di dalamnya. Yang ketiga, tata busana itu mencakup ke dalam keterampilan. Keterampilan apa saja? Keterampilan mendesain, keterampilan menjahit, keterampilan membuat pola, keterampilan membuat handmade, barang-barang kria, keterampilan menghias busana, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ruang lingkup tata busana itu tadi ada 3. Yang pertama ada keilmuannya atau ruang lingkup ilmu, yang kedua ada ruang lingkup seni, dan yang ketiga yaitu ruang lingkup keterampilan. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Bagi yang belum memahami, silahkan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau ditanyakan langsung di grup WhatsApp. Nah, kalau itu tadi kita membahasnya mengenai ruang lingkup tata busana. Kalau sekarang yang akan Ibu bahas yaitu mengenai ruang lingkup busananya. Ruang lingkup busananya. Loh, kenapa dibahas, Bu? Mungkin ya kalian bertanya-tanya. Karena yang biasa secara umum kita ketahui itu bahwa busana itu biasanya yang dikenal itu hanya baju aja ya. Baju itu adalah busana gitu. Ya memang itu betul, tapi yang salahnya itu bahwa busana itu tidak hanya baju. Jadi busana itu mencakup semua hal yang mendukung baju itu sendiri gitu. Itu bisa dikatakan sebagai busana. Misal, kalian memakai baju ini merupakan busananya. Kerudung yang kalian pakai itu juga merupakan busana. Kemudian memakai daleman kerudung itu juga merupakan busana. Lalu misalnya kalian memakai bros di kerudung, itu juga termasuk ke dalam busana, tapi busananya aksesoris busana, seperti itu. Jadi busana itu merupakan seluruh elemen yang dipakai atau yang digunakan oleh tubuh manusia dari mulai kepala hingga ke kaki. Sehingga sepatu yang kita gunakan pun itu termasuk ke dalam busana, seperti itu. Namun nanti ada beberapa perbedaan. Apakah yang ini busana utama, ada busana aksesoris, dan ada milinerisnya nanti. Berbeda-beda lagi. Namun secara umum harus kita ketahui dulu nih bahwa busana itu nggak cuma bajunya aja, tapi keseluruhan yang kita pakai itu termasuk ke dalam busana, termasuk legging, kemudian daleman, itu juga termasuk ke dalam busana karena itu kita gunakan. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Oke anak-anak, untuk pertemuan kedua ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga semuanya bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan gitu ya. Dan selanjutnya untuk rangkuman serta catatan dari pertemuan kedua ini silahkan kalian
tulis di buku catatan masing-masing, kemudian kalian fotokan lalu kirimkan ke WhatsApp Ibu. Ibu tunggu semuanya sesuai dengan waktu jam pembelajaran. Terima kasih semuanya, semoga kalian memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan semoga ilmu yang kita pelajari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.